Orang yang bangkit dari sakit hati jauh lebih mengerikan dibandingkan mereka yang bangkit dari motivasi. Sebab luka yang pernah mereka rasakan menjadi bahan bakar yang tak pernah padam, membakar semangat untuk membuktikan bahwa mereka lebih kuat dari rasa sakit itu. Mereka belajar tumbuh dan melangkah dengan tekad baja, karena penghinaan dan kekecewaan telah menempa mereka menjadi pribadi yang tak tergoyahkan. Pernahkah kamu merasa hancur? Bukan karena tubuhmu terluka, tapi karena hatimu dipatahkan oleh harapan yang kau genggam erat. Ada luka yang tak bisa dilihat, tapi terasa hingga ke tulang-tulang. Luka yang datang dari orang yang kau percaya, dari janji yang tak pernah ditepati, dari harapan yang hanya tinggal abu. Tapi anehnya, dari reruntuhan itu muncul sosok baru, lebih kuat, lebih dingin, dan lebih mengerikan. Karena dia tidak bangkit karena motivasi, dia bangkit karena sakit hati, dan luka telah menjadikannya tak tergoyahkan. Sakit hati adalah guru yang kejam tapi jujur. Tidak ada ruang kelas, tidak ada papan tulis, tapi pelajaran dari sakit hati tertanam lebih dalam dari apapun yang pernah diajarkan oleh guru manapun. Ia datang tiba-tiba, tanpa peringatan, tanpa ampun. Ia tidak mengajarkan lewat nasihat manis, melainkan melalui perih yang merobek tanpa suara. Dan di tengah kepedihan itu, seseorang belajar tentang arti kehilangan, kepercayaan yang sia-sia, dan janji yang bisa jadi hanya sekedar permainan bibir. Pelajaran itu tak bisa dilupakan, karena ditulis bukan dengan tinta, tapi dengan air mata. Sakit hati tidak pernah memilih siapa muridnya. Ia menghampiri siapa saja yang pernah mencinta, pernah berharap, atau pernah menggantungkan hati pada sesuatu di luar dirinya. Namun anehnya, dari rasa hancur itu lahir pemahaman yang tak pernah diajarkan buku manapun, bahwa mencintai diri sendiri adalah pondasi pertama dari kekuatan, bahwa mengandalkan hati orang lain adalah taruhan yang tak selalu menang, dan bahwa terkadang satu-satunya jalan untuk bertumbuh adalah dengan melewati patah yang nyaris membunuh. Mereka tidak butuh motivator karena luka sudah cukup. Ada orang yang butuh panggung, kata-kata indah, dan tepuk tangan untuk bangkit dari keterpurukan. Tapi tidak dengan mereka yang pernah dihancurkan oleh rasa sakit yang tak terucap. Mereka tidak butuh disemangati dengan kutipan bijak atau kalimat motivasi penuh janji. Karena luka yang pernah mereka rasakan sudah lebih dari cukup untuk menyalakan api yang tak akan pernah padam. Rasa sakit yang dulu mereka peluk dalam sepi kini berubah menjadi bara yang menggerakkan langkah tanpa ragu. Motivasi dari luar hanya bertahan sebentar, tapi luka ia tertanam di dalam, menjadi pengingat
setiap kali mereka nyaris menyerah. Setiap ingatan tentang dikhianati, diremehkan, atau ditinggalkan akan menjadi suara keras yang berkata, "Kau tidak boleh jatuh lagi di tempat yang sama." Mereka belajar berlari tanpa harus didorong, belajar berdiri tanpa ditopang, karena dorongan yang paling dahsyat bukan dari kata-kata orang lain, tapi dari sakit yang pernah mereka telan dalam diam. Ketika air mata berubah menjadi bara, mereka yang dulu menangis dalam diam kini melangkah dengan nyala yang tak bisa dipadamkan. Air mata yang dulu jatuh tanpa suara bukan lagi tanda kelemahan, melainkan proses penyucian jiwa. Karena dari tetes itu lahirlah seseorang yang lebih sadar, lebih tajam, dan lebih kuat dari sebelumnya. Mereka tidak lagi menangis karena rasa sakit yang sama. Mereka telah mengubah tangisan itu menjadi bahan bakar, menjadi bara, menjadi semangat yang tidak lagi tergantung pada siapapun. Ada kekuatan yang aneh ketika seseorang sudah selesai menangis. Seperti badai yang reda tapi meninggalkan langit biru, mereka bangkit tanpa dendam, hanya dengan tekad. Mereka tidak lagi ingin membuktikan kepada dunia. Mereka hanya ingin membuktikan pada diri sendiri bahwa mereka bisa berjalan jauh, bahkan setelah dihancurkan berkali-kali. Dulu mereka jatuh sambil memohon untuk dimengerti. Tapi kini mereka berdiri tanpa perlu dimengerti, karena mereka tahu tidak semua luka harus dijelaskan, cukup ditunjukkan lewat kekuatan saat bangkit. Tekad baja yang terbentuk dari penghinaan. Tidak semua orang bangkit karena cinta. Sebagian justru bangkit karena dihina, karena pernah dipandang rendah, diremehkan, bahkan disudutkan oleh mereka yang mengira dirinya lebih tinggi. Penghinaan adalah cambuk yang menyakitkan, tapi bagi jiwa yang tak menyerah, cambuk itu justru memacu langkah lebih cepat. Mereka tidak membalas dengan kata-kata. Mereka membalas dengan bukti. Dengan perjalanan diam-diam yang disusun rapih dalam kesunyian. Hingga pada akhirnya, dunia yang dulu mencibir terpaksa mengakui. Tekad seperti itu tidak lahir dari kenyamanan. Ia lahir dari rasa dipermalukan, dari rasa diinjak ketika sedang jatuh. Dan justru dari titik terendah itulah seseorang menempa dirinya menjadi lebih keras dari logam manapun. Tidak ada janji yang mereka pegang selain janji pada diri sendiri bahwa mereka akan naik, tidak untuk menyombongkan diri, tetapi untuk tidak pernah kembali diinjak seperti dulu. Karena penghinaan telah mengubah mereka, bukan menjadi pendendam, tapi menjadi pribadi yang tak bisa lagi diremehkan. Mereka belajar berdiri sendiri tanpa sandaran. Ada masa ketika mereka menoleh ke kanan dan ke kiri, tapi tak ada siapapun di sana. Tak ada tangan yang terulur, tak ada pelukan yang menenangkan.
Yang ada hanya diri sendiri dan dunia yang terasa terlalu sunyi. Tapi dari kesepian itulah mereka belajar satu hal penting, bahwa menggantungkan hidup pada orang lain adalah cara tercepat untuk kembali terjatuh. Mereka mulai belajar menegakkan punggung, bukan karena tak butuh orang lain, tapi karena mereka sadar tidak semua orang akan tinggal saat semuanya menjadi gelap. Kini, mereka melangkah dengan keyakinan yang tumbuh dari kekecewaan. Tak lagi berharap seseorang datang menyelamatkan. Tak lagi menunggu pundak untuk bersandar. Karena mereka tahu, dalam hidup ini, yang paling bisa diandalkan adalah kaki sendiri yang terus melangkah meskipun gemetar. Mereka belajar menjadi rumah bagi luka mereka sendiri, menjadi pelindung bagi rapuhnya hati mereka sendiri. Dan dari situ lahirlah kekuatan yang tak bisa dibeli, ketangguhan seorang diri. Tidak gentar pada rasa sakit karena sudah pernah terluka. Ada yang menghindar dari rasa sakit, lalu berhenti sebelum berjuang. Tapi tidak mereka, karena luka bukan lagi hal yang menakutkan. Itu sudah menjadi bagian dari perjalanan. Mereka pernah melalui malam-malam panjang dengan dada sesak dan mata yang nyaris kering karena terlalu sering menangis. Mereka tahu bagaimana rasanya dikhianati, ditinggalkan, dan dilupakan. Jadi ketika tantangan datang menghadang, mereka tidak mundur. Karena rasa sakit yang akan datang tidak sebanding dengan apa yang telah mereka lewati. Mereka berjalan bukan karena tidak takut, tapi karena mereka sudah terlalu akrab dengan rasa perih yang dulu membuat mereka limbung. Kini justru jadi api di bawah langkah. Mereka tahu rasa takut hanya akan menjadi tembok jika dibiarkan tumbuh, tapi akan jadi bahan bakar jika dijadikan alasan untuk melaju. Tidak ada lagi yang bisa mengintimidasi mereka, karena mereka pernah berdiri di titik terendah dan tetap hidup. Kini, bukan rasa sakit yang mengendalikan mereka, tapi keberanian yang tumbuh darinya. Mereka tidak ingin mengalahkan orang lain, tapi mengalahkan masa lalu. Di tengah dunia yang sibuk bersaing, mereka memilih jalur yang berbeda. Mereka tidak sibuk mengintip langkah orang lain, tidak gelisah melihat siapa yang lebih dulu sampai. Karena tujuan mereka bukan untuk mengalahkan siapapun, tapi untuk menenangkan suara lama dalam diri yang pernah mencibir. Kau tidak akan pernah jadi apa-apa. Mereka berlari bukan karena iri, tapi karena ingin menebus rasa takut dan ragu yang dulu sempat membelenggu. Mereka ingin membungkam bayangan masa lalu yang terus mengejek dari balik ingatan. Perjuangan mereka sunyi tapi penuh makna. Tidak untuk dipamerkan, tidak untuk diabadikan dalam pujian. Mereka ingin berdiri suatu hari nanti, memandang cermin, dan dengan tenang berkata, "Aku sudah melewati semua itu." Mereka ingin berdamai dengan versi diri mereka yang dahulu, yang pernah jatuh, yang pernah menyerah, dan
yang pernah merasa hancur. Dan itulah kemenangan terbesar, bukan ketika dunia mengakuinya, tapi ketika hati sendiri bisa merasa bangga karena akhirnya mereka berhasil menaklukkan luka yang dulu pernah meremukkan mereka. Dunia ini tidak ramah bagi hati yang lembut. Tapi dari kerasnya dunia, lahir jiwa-jiwa yang tangguh. Mereka tidak lagi menangis saat dihina. Mereka tidak lagi rapuh saat dikhianati. Karena mereka telah melalui semua itu. Jangan remehkan orang yang pernah hancur. Karena jika mereka bisa bangkit, mereka bukan hanya kembali hidup, tapi mereka menjadi versi terbaik dari dirinya. Jadi, jika hari ini kau sedang patah, jangan buru-buru mengutuk luka itu. Karena bisa jadi, luka itu sedang mempersiapkanmu untuk menjadi sosok yang akan mengguncang dunia dengan diam-diam.